Kali ini kita akan bahas matematika tingkat lanjut SMA kelas 11 bab 4 vektor latihan A nomor 1 sampai dengan 8 halaman 177. Tentukan benar atau salah setiap pernyataan pada soal nomor 1 sampai dengan nomor 3. Soal nomor 1, vektor adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Pernyataan vektor adalah besaran yang hanya memiliki nilai adalah salah, karena vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi selain memiliki nilai, vektor ini juga memiliki arah. Ya. Kemudian soal nomor 2, jika A dan B adalah dua vektor yang memiliki besaran sama, tetapi arahnya berlawanan, maka A plus B sama dengan 0. Pernyataan jika A dan B adalah dua vektor yang memiliki besaran sama tetapi arahnya berlawanan, maka A plus B sama dengan 0 adalah benar. Karena kita misalkan dulu vektor A-nya itu sama dengan komponen-komponennya V1, V2. Sedangkan vektor B komponen-komponennya di sini memiliki besaran sama dengan A. Berarti sama, V1, V2 juga. Tetapi arahnya berlawanan. Karena berlawanan, maka kita beri tanda negatif. Berarti komponen dari vektor B itu sama dengan negatif V1, negatif V2. Sehingga kalau vektor A ditambah dengan vektor B itu sama dengan V1, V2 ditambah min V1, min V2. Sama dengan V1 min V1, V2 min V2. Sehingga di sini 0,0. Jadi sama dengan vektor 0. Kemudian nomor 3, panjang vektor CV sama dengan hasil kari skalar dengan panjang vektor V. Pernyataan panjang vektor CV sama dengan hasil kali skalar C dengan panjang vektor V adalah benar, karena misalkan vektor CV-nya itu sama dengan memiliki komponen-komponen CV1, CV2. Maka panjang vektor CV sama dengan akar dari buka kurung C dikalikan V1 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung C dikalikan V2 tutup kurung kuadrat. Selanjutnya berdasarkan sifat eksponensial bisa kita tuliskan C kuadrat dikalikan V1 kuadrat ditambah C2 dikalikan C kuadrat dikalikan V2 kuadrat. Selanjutnya di sini ada C kuadrat, di sini juga ada C kuadrat. Kita keluarkan atau kita faktorkan sehingga bisa kita tulis C kuadrat dikalikan buka kurung V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat tutup kurung. Selanjutnya berdasarkan sifat akar kita pisah sehingga kita tulis di sini bisa kita tulis sama dengan akar dari C kuadrat dikalikan akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Sehingga sama dengan panjang vektor C, di sini akar dari C kuadrat itu sama dengan panjang vektor C dikalikan di sini akar dari V1 kuadrat tambah V2 kuadrat ini merupakan panjang vektor V. Ya, jadi terbukti bahwa panjang vektor CV itu sama dengan panjang skalar C dikalikan panjang vektor V. Kemudian nomor 4, vektor 4,12 dapat ditulis ke dalam kombinasi vektor-vektor satuan baku I dan J, yaitu berarti di sini vektor 4,12 itu sama dengan yang posisi X atau 4 ini memiliki satuan baku I. Berarti 4I. Sedangkan di posisi Y atau 12 ini memiliki posisi satuan baku J. Berarti 12J. Jangan tertukar ya, yang X ini atau di yang awal ini satuan bakunya I, sedangkan yang Y atau posisi kedua ini satuan bakunya J. Jadi di sini vektor 4,12 itu sama dengan 4I ditambah 12J. Nomor 5, sebuah vektor memiliki pangkal di 6,2 dan ujung di 1,5. Tentukan bentuk komponen vektor tersebut, kemudian hitunglah panjangnya. Pertama, mencari bentuk komponen vektor tersebut. Yang pangkal itu tadi 6,2.
Berarti saya tuliskan di sini X1, Y1. Berarti X1-nya itu 6, Y1-nya itu 2. Sedangkan yang ujung itu tadi 1, min 5. Atau kalau saya tuliskan di sini X2-nya itu 1, Y2-nya itu min 5. Sehingga vektornya, komponen vektornya di sini saya misalkan vektornya V. Berarti komponen vektor V-nya itu sama dengan X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1 sama dengan X2-nya tadi 1 dikurangi X1. X1-nya tadi 6. Y2-nya tadi min 5 dikurangi Y1. Y1-nya tadi 2. Sama dengan kita hitung 1 dikurangi 6 min 5, min 5 dikurangi 2 min 7. Jadi faktor V-nya itu sama dengan min 5, min 7. Selanjutnya adalah mencari panjang vektor tersebut. Jadi panjang vektor V sama dengan panjang vektor min 5, min 7 sama dengan akar dari buka kurung min 5 kuadrat ditambah buka kurung min 7 kurung kuadrat sama dengan min 5 kuadrat itu sama dengan 25, min 7 kuadrat itu sama dengan 49. Jadi 25 ditambah 49 di sini 74. Jadi sama dengan akar dari 74. Jadi panjang vektor V itu sama dengan akar 74. Nomor 6, navigasi. Sebuah pesawat terbang menuju arah barat dengan kecepatan 300 km per jam. Angin dari arah tenggara menerpa pesawat tersebut dengan kecepatan 80 km per jam. Bagaimana kecepatan dan arah pesawat terbang tersebut? Untuk mempermudah, di sini saya buat arah mata anginnya. Di sini posisi sumbu X ini timur ke barat, kemudian posisi sumbu Y ini utara dan selatan. Ya. Di sini timur ke barat, timur ke utara ini besar sudutnya adalah 90 derajat di sini. Kemudian kita bagi 2 sama besar, yaitu timur laut, berarti di sini sudutnya adalah 45 derajat, 45 derajat. Begitu juga yang lainnya, berarti di sini 45 derajat, 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 di sini juga 45 derajat. Jadi seperti itu. Kemudian di sini bisa kita lihat sebuah pesawat menuju arah barat, berarti ini vektor pesawat saya tulis dengan VP. Jadi ini yang warna biru ini adalah vektor pesawat menuju arah barat. Jadi di sini vektor pesawatnya ini hanya memiliki komponen di sumbu X VP. Ya. Sedangkan arah angin dari arah tenggara, berarti dari arah tenggara menuju barat laut, berarti saya tuliskan dengan VA. Vektor anginnya saya tuliskan dengan VA. Vektor angin ini memiliki komponen terhadap sumbu X atau FAX dan komponen terhadap sumbu Y, FAY. Ya. Sebenarnya kalau pertanyaannya itu adalah bagaimana kecepatan arah pesawat terbang tersebut, jawabannya sebenarnya ini hanya berupa pernyataan. Jadi jawabannya seharusnya ini, cuma ini. Kecepatan pesawat semakin bertambah, tetapi arah pesawat sedikit mengalami sedikit pergeseran ke arah barat laut. Jadi sini. Jadi kecepatan pesawatnya itu semakin bertambah. Kenapa? Karena ditambah kecepatan angin. Ya, karena pesawat dengan angin ini hampir searah. Ya. Nah, di sini jadi kecepatan pesawatnya itu bertambah. Ini seperti yang ditunjukkan dengan gambar atau garis hijau ini. Ini kecepatan pesawat, vektor pesawat ditambah dengan vektor angin. Jadi kecepatannya ini semakin besar, bisa kita lihat. Nah, tetapi arahnya semakin bergeser. Yang awalnya pesawat tersebut menuju ke arah barat, di sini terkena angin, agak bergeser ke arah barat laut, ya. Jadi ini sedikit bergeser ke arah barat laut, seperti yang ditunjukkan dengan garis hijau ini. Sebenarnya jawabannya seperti ini, kecuali pertanyaannya berapa kecepatan dan arah pesawat terbang tersebut, baru kita tulis kecepatan pesawatnya dan arahnya berapa nilainya secara nilai. Nah, tapi kan di sini pertanyaannya adalah bagaimana, seharusnya jawabannya cuma seperti ini.
Ya, tapi kalau misalkan guru kalian ingin hasil berupa nilai, maka pembahasannya harus kita lanjutkan. Pertama-tama adalah mencari besar kecepatan angin pada sumbu X ini atau FAX ini. Ya. Nah, di sini kecepatan angin ini bisa kita buat vektor kecepatan angin ini. Kalau kita lihat di sini bisa kita bentuk ke dalam segitiga siku-siku dengan besar sudut di sini 45 derajat, di sini 90 derajat, di sini 45 derajat. Ya, ini segitiga siku-sikunya bisa kita lihat. Nah, di mana sisi X itu FAX atau merupakan sisi samping ya dari sudut 45 derajat yang ini. Sedangkan yang FAY ini yang di depan sudut 45 derajat ini merupakan sisi depan atau FAY. Sedangkan sisi miringnya itu adalah FA, vektor angin itu sendiri. Sehingga kalau kita mencari kecepatan pada sumbu X yang ini FAX, berarti kita akan menggunakan aturan cos, karena cos 45 derajat itu adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sisi sampingnya itu adalah panjang FAX, sedangkan sisi miringnya adalah panjang FA. FAX ini merupakan besar kecepatan angin pada komponen X. Ya, sedangkan FA adalah besar kecepatan angin secara keseluruhan. Ya, tujuan kita di sini mencari besar FAX. Jadi seperti itu. Karena kita mencari besar FAX, maka besar FA ini saya pindah ruas. Pembagian saya pindah ruas jadi perkalian. Jadi di sini saya tuliskan cos 45 derajat dikalikan besar FA sama dengan besar FAX. Nah, cos 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2, sedangkan FA besar FA itu yang tadi, yang ini 80 km per jam. Jadi besar kecepatan anginnya yaitu 80 km per jam. Jadi di sini dikalikan 80. Setengah dikalikan 80 hasilnya adalah 40. Berarti 40 akar 2 sama dengan besar FAX. Atau kalau kita tuliskan besar FAX sama dengan 40 akar 2. Jadi ini adalah besar kecepatan angin pada sumbu X atau komponen X. Selanjutnya adalah mencari besar kecepatan angin pada sumbu Y. Ya. Ini atau arah utara. Nah, di sini kalau kita lihat segitiga siku-siku di sini, berarti ini adalah FAY itu adalah posisi depan. Ya, karena posisi depan, maka di depan sudut maksudnya, maka kita akan menggunakan aturan sin. Karena sin 45 derajat itu sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring. Sisi depannya ini adalah panjang FAY, sedangkan sisi miringnya adalah panjang FA. Seperti itu. Karena di sini yang ingin kita cari adalah FAY, maka panjang FA ini harus kita pindah ruas. Posisi pembagian pindah ruas menjadi perkalian. Sehingga bisa kita tulis sin 45 derajat dikalikan panjang FA sama dengan panjang FAY. Sin 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2, sedangkan panjang FA-nya adalah 80 sama dengan panjang FAY. Setengah dikalikan 80 berarti 40, berarti di sini 40 akar 2 sama dengan panjang FAY. Atau kalau kita tuliskan panjang FAY sama dengan 40 akar 2. Jadi vektor kecepatan angin adalah FA sama dengan FA sama dengan vektor dengan komponen 40 akar 2, 40 akar 2. Ya, jadi ini adalah vektor anginnya. Kalau ditulis ke dalam satuan baku IJ, maka sama dengan 40 akar 2I ditambah 40 akar 2J. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah mencari vektor kecepatan pesawat setelah terkena angin. Pertama-tama kita tentukan dulu vektor kecepatan pesawat sebelum terkena angin. Sebelum terkena angin, di sini pesawatnya menuju ke arah barat. Karena hanya menuju ke arah barat, berarti hanya memiliki nilai di sumbu X. Berarti di sini kecepatan vektor kecepatan pesawatnya sama dengan vektor 300,0. Tadi kecepatan pesawatnya kan 300. Karena hanya
menuju ke arah barat atau hanya ada di komponen X, maka di komponen Y-nya kita tulis dengan 0. Atau kalau dituliskan ke dalam bentuk satuan IJ, maka sama dengan 300I ditambah 0J. Atau bisa kita tuliskan sama dengan 300I. Ini adalah vektor kecepatan pesawat sebelum terkena angin. Selanjutnya, vektor kecepatan pesawat setelah terkena angin berarti vektor kecepatan pesawat sebelum terkena angin ditambah vektor kecepatan angin. Vektor kecepatan pesawat sebelum terkena angin tadi adalah 300,0. Sedangkan vektor anginnya, vektor kecepatan anginnya tadi 40 akar 2, 40 akar 2. Jadi ini kita tambah sehingga kita tulis 300 ditambah 40 akar 2. Yang X kita tambahkan dengan yang X. Kemudian yang Y kita tambahkan dengan Y. Berarti 0 ditambah 40 akar 2. Sehingga di sini kita tuliskan 300 ditambah 40 akar 2, 40 akar 2. Kalau ditulis ke dalam bentuk satuan IJ berarti buka kurung 300 plus 400 akar 2 tutup kurung I ditambah 40 akar 2J. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah mencari besar kecepatan pesawat setelah terkena angin. Berarti besar kecepatan pesawat setelah terkena angin sama dengan besar vektor 300 ditambah 40 akar 2, 40 akar 2. Itu sama dengan akar dari buka kurung 300 ditambah 40 akar 2 tutup kurung kuadrat ditambah 40 akar 2 kuadrat. Kemudian kita hitung di sini 40 akar 2 nilainya adalah 56,57. Sedangkan 40 akar 2 kuadrat ini nilainya adalah 3200. Selanjutnya adalah 300 ditambah 56,57. Hasilnya adalah 356,57. Ya, kemudian kita kuadratkan hasilnya menjadi 127.142,16 ditambah 3.200. Hasilnya adalah 130.342,16. Kita akarkan menggunakan kalkulator, hasilnya adalah 361,03. Jadi kecepatan pesawat setelah terkena angin adalah 361,03 km per jam. Selanjutnya adalah mencari arah pesawat setelah terkena angin berdasarkan koordinat kartesius. Artinya adalah di sini titik ukurnya atau 0 derajatnya ini ada di posisi timur. Ya, jadi seperti ini. Jadi kalau kita tentukan arahnya untuk arah angin dari sini ke sini, itu berarti besarnya adalah 135 derajat. Yang diperoleh dari ini 90 ditambah 45, berarti 135 derajat. Sedangkan arah pesawat itu adalah 180 derajat. Arah pesawat sebelum terkena angin itu adalah 180 derajat. Nah, yang kita cari adalah yang warna hijau ini, arah pesawat setelah terkena angin. Nah, kita lihat vektor yang berwarna hijau ini bisa kita buat segitiga siku-siku. Ini. Ya, jadi ini. Bisa kita buat segitiga siku-siku dan misalkan yang di sini sudutnya adalah theta. Ini. Di mana vektor pesawat setelah terkena angin ini komponen-komponennya adalah pada posisi Y atau di depan sudut theta itu adalah VP plus AY, ya. Jadi artinya di sini adalah vektor pesawat setelah terkena angin pada sumbu Y atau komponen Y. Sedangkan pada bagian samping sudut theta, pada bagian bawah ini adalah vektor kecepatan pesawat setelah terkena angin pada sumbu X atau komponen X ini. Sehingga untuk mencari sudut tetanya, di sini kita tuliskan dulu vektor kecepatan pesawat setelah terkena angin. Di sini vektornya adalah 300 plus 40 akar 2, 40 akar 2. Sehingga untuk mencari besar sudut tetanya, kalau diketahui adalah vektor kecepatan angin pada
komponen setelah terkena angin pada komponen Y, vektor kecepatan pesawat setelah terkena angin pada sumbu Y dan vektor kecepatan pesawat setelah terkena angin pada sumbu X, bagian depan dan bagian samping, maka kita menggunakan aturan tan. Karena tan theta itu sama dengan sisi depan atau F atau V P plus AY itu dibagi dengan sisi miring atau V P plus AX, ya. Jadi seperti itu. Sehingga kita tuliskan di sini vektor kecepatan besar vektor kecepatan pesawat setelah terkena angin pada posisi Y ini 40 akar 2, sedangkan besar kecepatan pesawat setelah terkena angin pada posisi X ini nilainya ada 300 plus 40 akar 2, ini posisi bawah. Nah, kita hitung dengan menggunakan kalkulator. 40 akar 2 nilainya adalah 56,57, sedangkan 300 ditambah 40 akar 2 dengan menggunakan kalkulator nilainya adalah 356,57. Nah, dengan menggunakan kalkulator kita hitung 56,57 dibagi 356,57, hasilnya adalah 0,16, ya, sehingga tan tetanya sama dengan 0,16, sehingga tetanya sama dengan tan inverse dari 0,16, sehingga tetanya sama dengan 9,09 derajat tetanya ini. Berarti besar sudut dari antara pesawat dengan vektor pesawat dengan vektor pesawat setelah terkena angin di sini itu besarnya adalah 9,09 derajat. Jadi arah pesawat setelah terkena angin berdasarkan koordinat kartesius berarti di sini 180 derajat dikurangi theta tadi 9,09 derajat, ya. Ya, sekali lagi berarti 180 derajat yang sini dikurangi theta tadi. Ini berarti sama dengan 170,91 derajat. Jadi arah pesawatnya setelah terkena angin berdasarkan koordinat kartesius adalah 170,91 derajat. Kemudian soal nomor 7. Resultan gaya sebuah objek dikenai gaya dari arah kiri sebesar 80 Newton dan dari arah bawah sebesar 50 Newton. Bagaimanakah resultan gaya pada objek tersebut? Untuk mempermudah kita gambar. Pertama adalah resultan gaya dari arah kiri. Berarti dari kiri ke kanan, ya. Saya tulis di sini sebagai FK. Kemudian dari arah bawah. Berarti dari arah bawah berarti artinya adalah dari bawah ke atas. Di sini kita tulis sebagai FA. Ya. Sedangkan resultannya berarti di sini ada di tengah. Ya, jadi seperti itu. Jadi resultan gayanya adalah mengarah di sini maksudnya ke kanan atas. Saya ini salah tulis, berarti di sini mengarah ke kanan atas. Bukan ke kiri, ya. Di sini saya tulis berarti arahnya adalah ke kanan atas. Sekali lagi di sini saya salah menulis, yang benar adalah ke kanan atas. Jadi seperti itu. Jadi kalau jawabannya pertanyaan bagaimana, seharusnya jawabannya cuma ini. Resultan gayanya menuju ke arah kanan atas, ke kanan atas. Maaf, ini yang kiri saya salah tulis. Berarti ke kanan atas. Berdasarkan gambar ini berarti ke kanan atas, ya. Sedangkan kalau misalkan guru kalian itu ingin menentukan nilainya, maka pembahasannya harus kita lanjutkan. Pertama adalah diketahui besar gaya ke kiri dari arah kiri itu adalah 80 Newton. Berarti vektornya kalau kita bentuk dalam vektor itu sama dengan 80,0. Berarti karena di sini hanya ada di sumbu X, sedangkan sumbu Y-nya itu 0. Enggak ada di sumbu Y-nya, enggak ada. Berarti di sini vektornya adalah 80,0 atau kalau di tulis ke dalam satuan IJ berarti di sini 80i, ya. Sedangkan besar gaya dari arah bawah itu 50 Newton. 50 Newton, sedangkan vektor gaya dari arah bawah itu adalah 0,50. Karena di sini hanya yang memiliki nilai itu hanya di posisi Y
atau posisi vertikal. Sedangkan untuk posisi horizontalnya atau posisi X-nya itu 0. Berarti di sini 0,50, kalau kita tulis ke dalam satuan IJ itu nilainya adalah 50J. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah mencari vektor resultan gaya pada objek tersebut. Nah, jadi vektor resultan gaya itu sama dengan FK ditambah vektor gaya dari arah kiri ditambah vektor gaya dari arah bawah, ya. Bawah atas maksudnya. Berarti di sini sama dengan vektor 80,0 ditambah vektor 0,50. Berarti di sini 80 ditambah 0, 0 ditambah 50. Berarti di sini sama dengan 80,50. Ya, berarti sama dengan kalau kita buat ke dalam bentuk IJ berarti 80I ditambah 50J. Jadi ini adalah vektor resultan gayanya, yaitu 80,50 atau kalau kita tulis ke dalam IJ itu 80I ditambah 50J. Selanjutnya adalah mencari besar resultan gaya pada objek tersebut. Berarti besar resultan gayanya itu sama dengan akar dari ini 80 kuadrat ditambah 50 kuadrat sama dengan akar dari 6.400 ditambah 2.500 sama dengan akar dari 8.900 sama dengan akar dari 8.900 bisa saya pecah menjadi 100 dikalikan 89, berarti sama dengan 10 akar 89 Newton. Seperti itu. Jadi resultan gayanya mengarah ke kanan. Maaf, ini saya tulis ya. Berarti di sini ke kanan atas sebesar 10 akar 89 Newton. Sekali lagi, di sini yang kiri ini saya salah tulis, yang benar adalah kanan. Jadi di sini juga sama. Berarti di sini resultan gayanya mengarah ke kanan atas. Ini kan posisi kanan, berarti ke kanan atas. Sedangkan yang di bawah itu juga sama. Resultan gayanya mengarah ke kanan atas, bukan kiri. Yang benar adalah mengarah ke kanan atas sebesar 10 akar 89 Newton. Kemudian soal nomor 8, pembuktian. Untuk sembarang sudut theta, buktikan bahwa U sama dengan cos theta I min sin theta J dan V sama dengan sin theta I plus cos theta J merupakan vektor satuan. Ya, di sini cara membuktikannya adalah vektor satuan adalah vektor yang memiliki panjang atau besar sama dengan 1. Jadi di sini kita tinggal cari panjang vektor U-nya. Ya, vektor U-nya kan sama dengan cos theta I dikurangi sin theta J. Berarti panjang vektor U-nya sama dengan akar dari ini cos kuadrat ditambah min sin kuadrat sama dengan akar dari di sini min dikuadratkan jadi plus. Berarti di sini menjadi plus sin kuadrat theta, ya, sin kuadrat theta. Berdasarkan berdasarkan identitas trigonometri, cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu nilainya adalah 1. Berarti di sini akar dari 1 sama dengan 1. Berarti panjang vektor U itu sama dengan 1. Yang U ini terbukti kalau U ini adalah satuan. Sekarang untuk yang V sama dengan vektor V-nya sama dengan sin theta I ditambah cos theta J. Sehingga panjang vektor V-nya sama dengan akar dari ini sin theta kuadrat ditambah cos theta kuadrat sama dengan akar dari sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Nah, jadi di sini hanya penulisannya hanya dirubah ya di sini. Karena penulisan buka kurung sin theta kuadrat, sin theta tutup kurung kuadrat itu sama dengan sin kuadrat theta, itu sama sebenarnya. Selanjutnya adalah berdasarkan identitas trigonometri, sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta ini nilainya adalah 1. Berarti di sini akar 1 sama dengan 1. Berarti panjang vektor V itu adalah sama dengan 1. Jadi yang V juga terbukti. Karena panjang vektor U sama dengan 1 dan panjang vektor V sama dengan 1, jadi terbukti bahwa vektor U dan vektor V merupakan vektor-vektor satuan.
Demikian pembahasan latihan A nomor 1 sampai dengan 8 halaman 177. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.